Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini berita datang dari media Malaysia ya, yakni Air Times ya, media resmi pemerintah Malaysia yang cukup mengagumi dengan kinerja Kementerian Pertahanan Indonesia yang dinilai terlalu sangat cepat sekali ya. Pengadaan alutsista Indonesia itu dinilai mereka cukup membahayakan juga gitu loh. Kalau nggak bisa mengimbangi ya siap-siap aja ente gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dalam cuitan dari media Air Time kurang lebih judulnya begini Ben. Kolumnis ya atau pengamat pertahanan Indonesia era terbaru bakal Presiden Prabowo pasti teruskan pemodernan TNI atau pemodernisasian. Ya itulah bagi TNI, dan mereka cukup kagum banyaknya kontrak yang bisa dibeli Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Mari kita simak beritanya. Mereka kok bisa kagum dengan Indonesia ini, masalahnya bagaimana gitu loh. Tumben kan. Biasanya kan mereka itu nggak pernah kagum, adanya nyinyir ya, ngeklaim. Jadi gini kurang lebih beritanya. Prabowo 72 tahun yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan diperkirakan akan ditunjuk sebagai presiden baru negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu. Pak Domat. Itu jangan nomor-nomor Pak Domat. Selain fokus pada kemajuan Indonesia, salah satu hal yang tentunya tidak luput dari pantauan para analis luar negeri adalah dimensi baru TNI ya. Sebagai mantan Jenderal Bintang 3, jelas bahwa isu pertahanan tidak akan diabaikan dalam rencana Prabowo sebagai kepala negara ya. Itu yang bilang media Malaysia loh, bukan admin ya. Prabowo akan menjadi mantan jenderal terakhir yang memegang jabatan tertinggi Republik setelah Presiden ke-6 SBY 2004-2014. SBY adalah mantan jenderal bintang 4 dan seperti Prabowo ia juga merupakan purnawirawan senior di Kostrad Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mempunyai dua visi elit, Kostrad sebagai pasukan tempur darat dan Komando Pasukan Khusus Kopassus sebagai pasukan khusus. Menurut media Malaysia, keduanya mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Namun dari segi jumlah keanggotaan Kostrad lebih besar, dan Pak Prabowo sendiri pernah ditunjuk memimpin kedua kekuatan, yakni sebagai Panglima Kopassus tahun 96 dan Pangkostrat tahun 98 sebelum dicopot dari jabatannya pada era reformasi. Menariknya, karirnya di dunia militer diawali sebagai pemimpin peleton Kopassus yang kemudian dikenal dengan nama Kopasanda pada tahun 76. Prabowo lulus kursus komando dasar setahun sebelumnya. Latar terbelakang akademis dan militernya sangat bagus, selain fasih berbahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman. Segitu detail amat ini media Pak Tomat. Tahu loh seluk-beluknya Pak Prabowo ya kan. Sampai detail banget ya kan. Presiden kedua Indonesia Soeharto yang juga mertua Pak Prabowo merupakan Panglima Kostrad pertama saat ia berpangkat Maijen ya. Sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Jokowi ya, Pak Prabowo dinilai berhasil mendorong kebijakan pembangunan Angkatan Laut Republik ini ke tingkat yang lebih tinggi ya. Ini media Malaysia aja mengakui bahwa Pak Prabowo berhasil mendorong pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia ke tingkat yang lebih kuat ya. Ini itu jangan bantah ini bos ya. Ini diakui sama media Malaysia ya. Agustus lalu Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU akuisisi 24 unit pesawat tempur F-15X saat Prabowo berkunjung ke pabrik pesawat F-15 di St. Louis, Amerika Serikat. Melalui MOU ini Indonesia berminat menjadi pengguna salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia yang tetap selanjutnya menunggu persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat. Artinya Indonesia akan bergabung dengan Singapura sebagai pengguna pesawat F-15 di kawasan Asia Tenggara. Dan tidak hanya itu saja, Indonesia juga akan menerima 18 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis sesuai kontrak yang ditandatangani pada 2022. Ke-42 pesawat tersebut akan dibeli Jakarta dengan kontrak senilai 8,1 miliar US dollar. Ya, media Malaysia menyoroti pembelian F-15, kemudian Rafale ya kan, kemudian mendorong Angkatan Laut Indonesia yang semulanya ya agak-agak peringkatnya jauh, didorong sekarang Angkatan Laut Indonesia cukup disegani ya menurut media Malaysia loh. Bukan admin yang ngeklaim ya. Ini menurut media Malaysia, itu bisa baca di Air Time ya. Terus selanjutnya keberhasilannya yakni adalah Prabowo sejak beberapa tahun lalu menegaskan tekad Indonesia untuk melaksanakan pengadaan pesawat F-15 dan menunggu persetujuan akhir pemerintah. Dari segi geopolitik, kontrak ini penting bagi Boeing dan Amerika Serikat karena akan memperkuat kerjasama pertahanan dengan sekutunya di kawasan. Dan tidak hanya itu saja,
Menurut media Malaysia, sebulan kemudian Indonesia menyalurkan pinjaman luar negeri sebesar 700 juta US dollar untuk membeli 2 pesawat Airbus A330 MRTT atau Multi-Role Tanker Transport guna meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia. Nah, selain pembelian aset MRTT, aset lain yang telah disepakati dengan Airbus adalah kesepakatan pembelian helikopter anti kapal selam, helikopter H225 dan pesawat angkut strategis A400M ya. Dijelaskan rinci banget sama Airtime ya. Kontraknya mulai apa gitu ya. Dan keberhasilan Airbus mendapatkan kontrak pertahanan dengan Indonesia semakin mendekatkan pengaruh Prancis dalam kerjasama industri kedua negara. Selain pembelian asing, Kementerian Pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo juga sangat mendukung industri lokal yang menjadi pembeli terbesar. Di antaranya PT Pindad Persero yang melibatkan aset darat militer, PT PAL Indonesia aset maritim, dan PT Dirgantara Indonesia pada pesawat terbang. Selain itu harus diakui bahwa perlindungan industri Indonesia berada pada posisi unik jika berhasil menembus pasar global. Seperti itu. Meskipun dari segi usia berdirinya sama dengan beberapa undang-undang perlindungan yang ada di Malaysia, namun kemampuan yang kita miliki sulit untuk ditandingi ya. Itu. Ini yang bilang media Malaysia ya. Indonesia meskipun usianya berdiri sama dengan beberapa undang-undang perlindungan yang ada di Malaysia, namun kemampuan yang kita miliki sulit untuk ditandingi. Maksudnya kemampuan Indonesia itu sulit untuk ditandingi oleh negara mereka gitu loh. PT Dirgantara Indonesia menjual 6 pesawat angkut NC-212I kepada militer Filipina dengan kontrak senilai 79 juta US dollar. Sementara itu PT PAL Indonesia berhasil memenangkan kontrak pembangunan 2 kapal pendukung logistik sepanjang 124 meter untuk Angkatan Laut Filipina, ya kan. Pembelian ini merupakan yang kedua setelah 2 kapal kelas BRP Tarlac dan BRE Davao del Sur. 8 tahun lalu Indonesia juga menjual kepada Filipina ya. Kaleng-kaleng, makanya Pak Tomat medianya udah frustasi, nggak mungkin kita bisa menyaingi Indonesia ya. Indonesia juga diperkirakan akan melanjutkan perencanaan proyek kapal selam antara PT PAL dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Kalau ini kayak di SME kayaknya enggak sih, ini perlu dikoreksi nih media Malaysia. Kalau Daewoo Shipbuilding Marine Engineering di SME Korsel ini kayaknya enggak diteruskan ya. Melalui kerjasama tersebut, Republik berencana melatih 12 kapal selam. Indonesia telah menerima 3 kapal selam yaitu KRI Nagapasa, KRI Ardhani Dali, dan KRI Alugoro. Ketika Indonesia menghadapi masalah keamanan regional dan dalam negeri, jelas bahwa Prabowo sebagai presiden masa depan akan terus mendukung pembangunan ya, konservasi di Indonesia. Seperti itu, Brad. Nah, Brad, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini dikutip dari media Malaysia bahwa negaranya akan sulit ya, akan menyaingi Indonesia karena teknologi Indonesia itu udah terlampau jauh di atas mereka gitu loh. Ini buat netizen Malaysia ya mohon maaf ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.